Baru saja aku memasukkan mobilku ke garasi. Kudengar sayup-sayup ada orang yang memanggilku. Mbak Mila, Mbak Mila. Iya, ada apa? Tanyaku sambil menghampirinya. Dari luar kota ya Mbak? Tanya Enda mulai berbasa-basi. Iya, baru pulang dari kampung. Tumben sampai 2 hari. Bu Dewi sakit ya Mbak? Ucap Enda beruntun. Dia memang tahunya Bunda adalah orang tua kandungku, tak ada yang lain. Alhamdulillah Bunda sehat, cuma lagi kangen aja makanya nginep 2 malam di sana. Oh iya Mbak, tadi ada yang nyariin Mbak Mila loh. Sudah 2 hari ini bolak-balik. Katanya temannya Mbak Mila. Laki-laki tebakku. Iya pacarnya Mbak ya? Bukan, kan kamu dengar sendiri dia ngakunya teman. Jawabku santai. Udah dulu ya Enda, aku mau masuk. Ya deh, jawab Enda terlihat kecewa karena rasa keponya belum tertuntaskan. Sebenarnya Enda adalah tetangga yang baik, hanya saja sifatnya terlalu ingin tahunya itu kadang lumayan menggangguku. Kulangkahkan kakiku menuju ke dalam rumah. Aku segera menaiki anak tangga dan naik ke lantai 2. Kutuju kamarku di sana. Setelah berada di dalam kamar, ku hempaskan badanku di atas kasur sebentar sebelum aku memutuskan untuk mandi. Badanku terasa kesal sekali. Mungkin karena dari pagi belum mandi. Arum sepertinya sengaja berlama-lama buang air agar aku tak bisa menggunakan kamar mandi satu-satunya di rumah. Benar-benar menyebalkan memang itu anak. Setelah selesai berpakaian, tiba-tiba bel berbunyi nyaring. Siapa ya yang datang? Ucapku dalam hati. Melangkahkan kaki menuruni anak tangga dan bergegas menuju pagar. Mila, aku tertegun menatap sorot matanya itu. Dia adalah Dika Mahendra. Arti benar yang kulihat di gerbang perumahan tadi adalah dia. Jelas terlihat kerinduan pada sorot mata teduhnya. Mila, ulangnya. Aku melanjutkan niatku untuk membuka gembok pagar. Mas Dika, ayo masuk, ucapku dengan canggung. Dia mengikuti langkahku masuk ke dalam ruang tamu. Pintu depan sengaja tetap kubiarkan terbuka. Mau minum apa? Tawarku kepada Mas Dika. Telah mempersilakannya duduk di sofa ruang tamu. Aku gak lama kok Mila. Aku pun duduk di sofa yang berseberangan dengannya. Pria itu menghela nafas sejenak sebelum memulai pembicaraan. Apa kabarmu Mila? Alhamdulillah sehat mas. Langsung saja ya. Aku kesini untuk meneruskan niatku yang dulu Mila. Dia diam sebentar. Dulu kan kamu bilang kita masih kecil, belum pantas sayang-sayangan. Sejak saat itu aku memang menjauh dari kamu Mila. Bukan karena benci, tapi karena aku menghargai keputusanmu. Aku melanjutkan hidupku, sibuk menata masa depanku, agar nanti bila sudah sukses aku bisa membahagiakanmu. Aku masih tetap menyayangimu seperti dulu Mila, meskipun selama ini aku hanya bisa menyimpannya dalam diam. Aku hanya bisa memandangimu dari kejauhan, menunggu saat yang tepat tiba. Perasaanku padamu tetap sama, malah kian menguat. Aku yakin ini bukan cinta sesaat. Aku mencintaimu Mila, menikahlah denganku. Aku kaget mendengar penuturannya. Matanya memandangku penuh harap. Mas Dika gak salah, tanyaku akhirnya. Maksudmu karena aku melamarmu dengan cara seperti ini, ucap Dika. Mas Dika gak salah memilih aku. Kenapa kamu malah berkata begitu? Apa karena masalah Arum? Salah satunya karena itu, jawabku ragu. Kamu percaya aku yang menghamilinya? Dia bertanya lembut. Aku pun menggeleng. Meski tak mengenal dekat, tapi aku yakin Mas Dika tidak sebejat itu. Gak mungkin Arum menyebut nama Mas tanpa alasan, gumamku. Kalian pasti pernah dekat, setidaknya sampai orang mengira kalian benar-benar memiliki hubungan spesial. Arum memang mendekatiku Mila, kamu pasti sudah tahu. Tapi aku hanya menganggap dia adik karena dia adikmu.
Aku sama sekali tak memiliki rasa padanya, apalagi setelah tahu dia gadis seperti apa. Maksud Mas Dika, apa kamu tidak tahu pergaulan Arum di luar sana? Mas Dika malah balik bertanya. Di antara angkatan kita, Arum terkenal sekali dengan kejalangannya. Apa? Sebenarnya rumor ini hanya beredar di kalangan remaja laki-laki. Dia sering bolos sekolah dengan izin sakit, padahal asik kesana kemari bersama pacarnya. Dulu Arum memang sering izin pulang cepat karena beralasan sakit. Namun aku sama sekali tak menyangka jika dia benar-benar pulang. Dia selalu minta diantar teman sebangkunya setelah mendapat izin dari pihak sekolah. Aku tak pernah memperhatikannya lagi karena sibuk dengan kegiatan sekolah dan jualan onlineku. Waktu itu aku pulang dari rumah temanku, melewati jalan persawahan. Tiba-tiba dari semak-semak terdengar suara Arum meminta tolong. Karena kasihan, aku pun mengantarnya pulang. Aku bersumpah tak melakukan apa-apa selagi selain menolongnya. Mungkin atas kejadian itulah yang Arum jadikan alasan untuk menuduhku. Apalagi ada orang yang mengaku melihat aku membonceng Arum. Demi Allah, aku tak melakukan perbuatan hina itu, Mila. Aku bahkan rela menghabiskan seluruh tabunganku untuk melakukan tes DNA. Dan terbukti anak itu bukan hasil perbuatanku. Pikiranku masih mencoba mencerna informasi yang baru saja aku terima. Aku tahu Arum memang manja dan cenderung manipulatif. Namun aku tak menyangka bahwa dia akan berbuat sejauh ini. Lalu apa Mas Dika tahu siapa pelaku sebenarnya? Sayangnya tidak, Mila. Suara Mas Dika terdengar kecewa. Aku sudah berusaha mencari tahu dengan bantuan banyak teman, akan menemukan beberapa nama laki-laki yang terakhir berstatus pacar Arum. Tapi mereka semua malah saling tuduh satu sama lain. Berarti Arum melakukan itu tidak hanya dengan satu orang. Suaraku tercekat. Kabarnya hampir semua pacarnya sudah pernah merasakan tubuhnya, Mila. Maaf, bukan bermaksud menyinggung. Aku hanya menyampaikan apa yang aku ketahui, ucap Dika sambil menatapku. Tiba-tiba ada suara, Mbak Mila. Dia nyelonong masuk melalui pintu yang memang terbuka lebar. Ekspresi rusuhnya sedikit memudar ketika melihat ada Mas Dika di ruang tamuku. Ada Mas ganteng, sapanya manis. Dia kembali heboh saat beralih padaku. Mbak, buka TikTok sekarang, ada live orang gila lagi ngamuk di toko Mbak. Memang tokoku. Aku langsung menuju live di Facebook setelah menonton video live TikTok yang menayangkan kerusuhan dalam tokoku. Seorang perempuan mengobrak-abrik barang-barang dengan kesetanan. Astri yang berusaha mencegah pun malah mendapat tamparan dan jambakan beberapa kali. Tujuan pertamaku adalah melihat keadaan Astri terlebih dahulu sebelum menemui biang onar yang sudah diamankan di pos keamanan oleh pihak security. Bu Mila, karyawanku yang lain menyambutku dengan wajah was-was. Dia pasti tak tahu aku akan datang karena hari ini memang jadwal kunjunganku ke toko lain. Aku tersenyum untuk menenangkannya. Mana Astri? Di ruangan karyawan, Bu. Aku mengisyaratkan agar Sita tak melanjutkan ucapannya. Segera menuju bagian belakang toko. Kulihat Astri sedang terisak terseduh-seduh di sudut ruangan. Dia memang sudah memperbaiki penampilannya yang sempat teracak-acak. Namun tetap saja bekas tamparan itu terlihat jelas di pipi mulusnya. Astri, panggilku. Gadis itu mendongak kaget. Bu Mila, maaf Bu, kamu ke rumah sakit ya buat berobat dan visum, biar diantar oleh Sita. Setelah itu kamu istirahat saja di rumah, pintaku. Dia menggeleng sambil menghapus sisa air matanya. Saya nggak apa-apa Bu, masih bisa lanjut kerja, ucap Windy sambil terisak. Sudah, kamu nurut ya, biar saya yang selesaikan masalah kali ini. Tapi Bu, dia bilang dia adik kandung ibu. Astri menundukkan kepalanya takut. Di sini saya bertindak sebagai pimpinan yang harus bisa memberikan kamu keadilan. Jadi siapapun orang yang menganiaya kamu akan tetap saya tuntut bertanggung jawab, tegasku.
Dia sudah berbuat anarkis di sini. Mungkin pihak mall juga akan menuntutnya atas ketidaknyamanan yang dia timbulkan. Sekalian saja dia menerima hukuman yang pantas. Akhirnya Astri menuruti perintahku agar pergi ke rumah sakit, ditemani oleh Sita. Dua karyawanku yang tersisa ku minta tetap berjaga seperti biasa. Bekas kekacauan tadi sudah selesai mereka bereskan sejak awal aku tiba. Mas Dika ternyata mengikutiku sampai sini. Tadi dia memang kutinggalkan begitu saja bersama Enda, karena pikiranku sudah terlalu kalut. Apa ini ulah Arum, Mila? Tanyanya dengan tatapan khawatir. Siapa lagi? Aku bergerak menuju pos keamanan yang berada di bagian depan mall, hendak menengok si pembuat keributan. Mas Dika pun turut serta mendekati pos keamanan. Ku minta Mas Dika menunggu di luar saja. Aku takut Arum kian menggila melihatku datang bersamanya. Arum tersenyum sinis saat melihat kehadiranku. Aku benar-benar tak habis pikir. Dia jauh-jauh menyusulku kemari hanya untuk berbuat onar. Pagi Bu Mila, sapa Pak Samsul, pimpinan petugas keamanan di sini. Pagi Pak, balasku. Pak Samsul mempersilahkan aku duduk di sebelah Arum, hanya karena tempat itu yang tersedia. Jadi Bu Mila sudah mengetahui kekacauan yang tadi terjadi di toko ibu. Aku mengangguk. Kebetulan tetangga saya menonton siaran live TikTok dan memberitahukan kepada saya, Pak, jelasku. Apa benar Mbak Arum ini saudaranya ibu? Karena menurut pengakuannya dia melakukan hal itu karena dendam pada ibu yang telah merebut tunangannya. Aku mengepalkan tanganku geram. Bisa-bisanya dia mengarang cerita seperti itu. Saya harap masalah pribadi seperti ini sebaiknya diselesaikan di rumah saja. Jangan dibawa ke tempat umum seperti ini. Karena yang dirugikan bukan hanya ibu, tapi nama baik mall ini juga. Apa ada tuntutan dari pihak mall, Pak? Arum mendelik mendengar pertanyaanku pada Pak Samsul. Menurut prosedur seharusnya ada, hanya saja ibu masih beruntung. Kejadian tadi hanya disaksikan 2 orang pengunjung, karena mall memang dalam keadaan baru buka. Pihak kami juga sudah meminta pada pengunjung yang merekam untuk menghapus videonya segera, agar tidak menyebar kemana-mana. Jadi kali ini kami hanya memperingatkan agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Terang Pak Samsul panjang lebar. Arum tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir dia akan lolos begitu saja. Oh, tidak bisa. Bagaimana dengan penganiayaan yang dilakukan pada karyawan saya? Mengenai hal itu, ibu bisa membuat laporan pada polisi. Kami akan mendampingi jika diperlukan. Kamu mau laporin aku ke polisi, Mbak? Seru Arum tak terima. Aku segera bangkit menghindari serangan yang mungkin terjadi. Kenapa? Kamu takut di penjara, cibirku. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Aku ini adik kamu loh, Mbak. Kenapa kamu mau menjebloskan aku ke penjara cuma gara-gara karyawan kamu yang bukan siapa-siapa? Arum berteriak histeris. 2 orang anak buah Pak Samsul sudah siaga di tempat, bersiap jika Arum bertindak di luar batas. Aku lebih baik membela karyawan yang jelas-jelas membantu pekerjaanku daripada kamu saudara yang hanya menyusahkan saja dari dulu, balasku ketus. Membuat emosi Arum kian meninggi. 2 orang security langsung bertindak cepat saat Arum bergerak menyerangku. Dia memberontak meracau tak karuan. Mendengar suara keributan, Mas Dika akhirnya masuk. Seketika itu juga tubuh Arum merosot lemah. Mas, rintinya. Amarah yang tadinya meledak-meledak meluap entah kemana. Mas, aku mau dilaporin Mbak Mila ke polisi. Dia jahat banget sama aku, Mas. Aku membuang muka, muak melihat drama murahannya. Kamu gak apa-apa, Mila? Tanya Mas Dika, mengabaikan Arum yang berusaha menarik simpati darinya. Gak apa-apa, Mas. Arum menatapku tajam. Aku tahu dia pasti murka sekali melihat Mas Dika ternyata masih perhatian padaku. Pak, bisa tolong hubungi polisi biar pengacau ini segera dibawa dari sini, pintaku pada Pak Samsul. Belum sempat Pak Samsul menjawab, Arum tiba-tiba bersimpuh di kakiku. Jangan laporin aku, Mbak. Aku nggak mau dipenjara, rengeknya. Aku minta maaf, Mbak. Aku janji mau ngelakuin apa saja asal Mbak nggak masukin aku ke penjara. Entah peran apa lagi yang sedang Arum mainkan kini. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah? Aku khilaf, Mbak. Aku terlalu emosi waktu dengar Mas Dika menyusulmu kemari, cicitnya.
Aku berdecak kesal. Lalu kenapa karyawanku yang menjadi sasaranmu? Itu karena dia menghalangiku bertemu kamu, Mbak. Terus dia juga nggak percaya kalau aku adikmu. Dia bilang aku penipu, Mbak. Bukankah kamu memang penipu, Arum? Mas Dika menimpalinya. Raut wajah Arum berubah sesaat sebelum kembali ke mode memelasnya lagi. Jadi dia sedang berakting menjadi perempuan tak berdaya yang tersakiti. Arum, Arum, kau pikir semua orang bisa kau akadali? Aku memberi kode pada Pak Samsul agar memenuhi permintaanku tadi untuk menghubungi polisi. Arum hanya bisa pasrah ketika petugas kepolisian yang menjemputnya tiba. Aku diminta ikut sebagai saksi dan juga Astri sebagai korban untuk memberi keterangan. Aku antar ya Mila, bujuk Mas Dika setelah aku selesai menghubungi Astri yang masih di rumah sakit. Aku mengangguk setuju, kupikir tak ada salahnya. Toh dengan keberadaan Mas Dika, sikap Arum bisa sedikit lebih jinak. Aku lelah jika terus-menerus beradu emosi seperti tadi.